Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Udah cewek, mohon maaf jika agak sedikit gelap. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Dan video kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru tentang, ya mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang ya seperti saya, seorang ayah, yang kadang ketika anak-anak di rumah itu merasa bosan gitu ya, merasa bingung nih kegiatannya apa. Nah, ini ada ide untuk teman-teman semuanya yang ingin bermain bersama anak-anak, baik ayah maupun bundanya, ingin bermain dengan anak, kira-kira permainan apa. Ini ada 23 ide aktivitas seru supaya si kecil tak bosan ketika berada di rumah. Ide ini saya kutip dari parenting.co.id. Nah, ide-idenya saya rasa bagus sehingga bisa untuk teman-teman, rekan-rekan semuanya lakukan di rumah ya. Baik, rekan-rekan semuanya, anak-anak itu mungkin salah satu yang paling mudah terserang rasa bosan. Mereka mungkin saja merindukan, uh, lebih suka bermain bersama teman-temannya gitu. Tapi seringkali kita ingin juga dong merasakan kebersamaan bersama anak-anak gitu. Nah, sebagai orang tua, supaya bisa tetap menghibur mereka ketika bersama dengan mereka, kira-kira aktivitas seru apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin di weekend, mungkin di malam hari ketika kita pulang kerja. Nah, ini adalah ada beberapa tips untuk yang dilakukan oleh teman-teman rekan-rekan bersama anak-anaknya. Yang pertama adalah membaca buku. Nah, membaca buku ini mungkin seperti aktivitas yang biasa saja ya, akan tetapi anak-anak itu akan selalu menikmati ketika bukunya itu dibacakan oleh orang tuanya. Supaya tidak bosan, kita bisa meminta supaya si anak kita itu membacakan buku juga untuk kita. Dia mungkin belum bisa membaca, tapi dia pasti bisa menghafal isi bukunya. Jadi pilih satu buku yang paling mereka ingin memahami isinya dan bisa kita ceritakan bersama mereka. Yang kedua adalah eksperimen sains. Ada banyak sekali sains yang bisa dijelaskan kepada anak-anak dengan cara menyenangkan dan lebih mudah. Nah, kita bisa memanfaatkan kebersamaan kita untuk membuat suatu eksperimen sains. Dari mana referensinya? Nah, teman-teman bisa coba menggunakan searching, misalnya thedeadlab.com atau sciencefun.org atau sciencekids.co.nz dan lainnya. Di sana ada banyak referensi untuk melakukan eksperimen sains. Yang ketiga adalah memasak. Nah, rekan-rekan bisa mencoba melibatkan anak-anak dalam menyiapkan makanan. Rekan-rekan juga bisa mengajaknya memasak cemilan favorit mereka gitu. Diajak saja untuk memasak bareng. Yang keempat adalah tebak lagu. Ya caranya adalah rekan-rekan bisa menyenandungkan sebuah lagu tanpa lirik, misalnya na 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 na. Lalu mintalah anak-anak untuk menebak dan lakukan bergantian dengan mereka. Yang kelima, art and craft. Art and craft ini adalah artinya mengajak si kecil untuk membuat proyek seni bebas ya. Misalnya dengan krayon, dengan cat air, dengan buku gambar, dengan gunting, dengan lem, dengan kertas warna-warni, manik-manik, dan berbagai perlengkapan lainnya. Buatlah kreasi yang menarik dan pajang hasilnya di figura untuk menghargai prestasi mereka. Yang selanjutnya adalah berkebun. Nah, rekan-rekan semuanya ajak anak-anak untuk mengisi waktu dengan berkebun. Ia bisa bertugas menyirami tanaman gitu lah dan memberi pupuk. Berkebun juga akan memberikannya stimulasi sensori dan motorik untuk anak. Itu ya teman-teman. Biasanya durasinya ini cepet-cepet nih antara 10 sampai 30 menit. Nah, teman-teman harus belajar juga untuk bisa lebih sabar ketika bermain dengan mereka supaya lebih asik tuh permainannya. Yang ketujuh, permainan petak umpet. Ya, siapa sih yang nggak tahu hide and seek gitu ya. Untuk anak-anak yang lebih muda, permainan ini tak pernah gagal untuk membuat mereka bersenang-senang bersama kita. Ah, pastinya akan sangat aktif. Perlu juga anak-anak dilatih untuk supaya lebih sabar dan mengikuti instruksi kita ketika bermain. Yang kedelapan, bermain peran. Kita bisa mengajak si kecil untuk bermain peran. Kemudian lanjutkan dengan bermain tebak-tebakan. Misalnya peran jadi apa nih? Jadi Superman misalnya atau jadi Spiderman gitu. Terus tiba-tiba mereka coba nebak ini siapa. Yang paling banyak menebak maka jadi pemenangnya. Nah, rekan-rekan bisa menstimulasinya misalnya menyediakan hadiah gitu untuk mereka. Yang kesembilan adalah Simon Says. Nah, teman-teman pasti sudah mendengar ini dan coba saja permainan ini supaya anak lebih banyak bergerak.
Simon Says ini adalah permainan untuk anak usia 7-10 tahun, dikutip dari Wikipedia ya, di mana pemimpin dari permainan akan memegang nama sebagai Simons, jadi dia harus memberikan perintah yang harus diikuti oleh para pemain lain. Di beberapa budaya, beberapa negara ada yang mirip-mirip lah dengan Simon Says ini. Misalnya Simon Says, Simon berkata sentuh lutut, dan orang harus mengikuti perintah yang diawali dengan kata Simons tadi. Simons berkata apa gitu. Tapi kalau misalnya ada perkataan yang tanpa didahului Simon Says dan pemain secara tidak sadar mengerjakannya atau mengikutinya, maka pemain tersebut harus keluar dari permainan. Hal ini sekaligus bisa menjadi pembeda mana yang jadi perintah palsu dan mana yang perintah asli. Ini penting ya untuk mengasah komunikasi anak. Perintah yang diberikan ini berlangsung dalam tempo waktu yang sangat cepat, jadi para pemain tidak punya waktu untuk berpikir. Selagi para pemain keluar dari permainan, akhirnya akan hanya ada satu pemain yang tinggal sebagai pemenang gitu ya. Simon juga bisa memberikan perintah seperti Simon berkata berhenti gitu. Dan saat perintah lain diberikan, maka perintah tersebut harus diabaikan hingga ada perkataan yang memerintahkan bahwa Simon berkata bergerak gitu. Oke teman-teman semuanya, itu dia permainan kata Simon. Permainan kata Simon Says ini bisa membantu anak kita untuk memperoleh ketajaman. Manakala seluruh pemain tersisih, Simon yang memenangkan permainan. Maka permainan ini menempel dan permainan ini menempel pada budaya yang luas ya. Ada banyak sekali negara yang mirip-mirip lah dengan Simon Says ini. Yang ke-10 adalah bermain tenis dengan balon dan raket bulu tangkis, atau membuat raket dari piring kertas tebal yang dicelotip pada sendok kayu untuk bisa main mengasah sedikit demi sedikit lah untuk permainannya. Itu yang ke-10. Lalu yang ke-11 bisa bermain ring basket dalam tanda kutip. Misalnya kita lempar bola ke dalam ember atau ke dalam keranjang gitu, atau ke dalam benda yang lainnya yang berada di seberang ruangan atau halaman, atau kita bisa adu lari untuk melihat siapa yang bisa lebih dulu memasukkan bola. Nah, pilih bola yang empuk ya, rekan-rekan semuanya, dan ringan, seperti bola plastik gitu, daripada menggunakan bola basket betulan. Karena yang diajak main kan anak-anak. Yang ke-12 adalah coba sepak bola solo. Ini efisien sekali permainan-permainannya ya, tidak perlu banyak biaya, tidak harus beli sesuatu. Nah, secara bergantian, cobalah untuk menggiring bola sambil berlari ke seberang halaman. Hitung jumlah tendangan Anda, lalu tantang anak untuk mengalahkan rekor Anda. Berikan anak yang lebih kecil, biasanya agak kerepotan untuk mengalahkan kita, tantangan khusus ya. Seperti misalnya menilai jarak yang dicapainya setelah beberapa kali tendangan. Jadi harus disesuaikan juga. Kalau misalnya saya punya anak 3 nih, berdasarkan usia dan kemampuannya harus disesuaikan. Permainan ini juga berfungsi untuk mengasah supaya kita bisa menerima siapa yang menang dan siapa yang kalah ya teman-teman semuanya. Yang ke-13 adalah engklek, atau orang Sunda biasanya nyebut juga dengan sonda. Mainkan ini sambil misalnya berolahraga pagi di teras rumah sambil berjemur. Ya sekalian olahraga juga ya teman-teman. Masih yang ke-14 sekarang. Yang ke-14 ini permainan yang disebut dengan zebra cross. Apa sih permainan ini? Ini adalah referensi permainan fisik di mana kita perlu beberapa selotip berwarna hitam dan buat garis-garis dengan jeda 40 cm. Lalu minta si kecil itu untuk melompat dan berhenti di setiap garis hitam saja. Ia tidak boleh mendaratkan kaki di luar garis hitam. Jika berhasil, bisa diberi hadiah. Itu salah satu triknya. Ke-15, joget acak. Ini seperti kalau misalnya di Indonesia itu kuis dangdut gitu ya. Jadi putar lagu favorit anak-anak, lalu kita berjoget bersama. Saat lagu dipaus, semua peserta harus membuat gerakan seperti patung. Begitu lagu diputar kembali, semuanya bisa berjoget kembali. Tidak boleh ada yang tertawa, tidak boleh ada yang bergerak. Itulah permainan kuis dangdut mungkin ya, atau lagu acak. Yang ke-16 ini salon-salonan. Kalau misalnya punya anak perempuan gitu, tidak salahnya melakukan home treatment seperti ini. Anda dan si kecil bisa misalnya memakaikan masker rambut, memakaikan masker wajah dari bahan-bahan alami yang ada di rumah yang bisa digunakan. Seru ya pastinya.
pastikan semuanya tetap stabil, tidak ada yang marah, tidak harus ada emosi yang berlebihan di sana. Yang ke-17 ini Lego dan balok. Ya, bermain dengan Lego dan balok tak pernah membosankan. Permainan ini juga bisa melatih kemampuan motorik anak dan berkoordinasi dan melatih koordinasi antara mata dan tangan bagi anak-anak. Itu semuanya. Yang ke-18 ini permainan kekinian nih teman-teman, yaitu membuat vlog. Nah, maksimalkanlah gadget yang ada di rumah untuk membuat vlog bersama si kecil. Kita dan si kecil bisa presenting di depan kamera ponsel tentang apa saja. Mulai dari berbincang berdua dengan si kecil, atau bermain bersama, atau mendokumentasikan hobi si kecil. Setelah jadi, kirimkan pada kakek dan neneknya atau kerabat lainnya sebagai pelepas rindu. Selain bikin vlog, kita juga bisa mengajak anak kita untuk bermain dance gitu ya, atau menyanyi bersama di aplikasi TikTok yang ya sekarang sedang hits juga sih. Yang ke-19, judul permainan ini harta karun, rekan-rekan semuanya. Jadi caranya adalah sembunyikan sesuatu yang disukai si anak, misalnya alat tulis lucu, mainan kecil, buku cerita. Berikan petunjuk tertulis untuk mencapai tempat itu. Misalnya tulis di kertas lemari. Di lemari dia menemukan petunjuk tertulis kedua. Nanti ada di sana tangga. Nanti dia akan ke tangga untuk menemukan petunjuk berikutnya. Sampai akhirnya dia menemukan benda yang disembunyikan. Itu judul permainan harta karun. Dan yang ke-20 adalah bermain kardus atau cardboard. Wah, seru-seru semua nih teman semuanya. Yang penting kita terus aktif, mungkin seminggu sekali bermain dengan mereka. Yang dimanfaatkan ini bisa kardus bekas TV ya, atau kulkas, atau air mineral, atau mie instan, tapi harus bersih ya. Untuk dijadikan kereta api, mobil-mobilan, istana, rumah-rumahan, ataupun pesawat terbang. Dan yang ke-21 ini judulnya menonton film. Jadi teman-teman semuanya, rekan-rekan bisa menemukan genre film yang Anda ataupun mereka sukai dan jadikan ini sebagai we time-nya kita. Setelah menonton, ajak si kecil mengobrol tentang film tadi. Misalnya tentang bagaimana dia memandang tokoh utamanya, tanyakan apa yang ia rasakan, dan lain sebagainya. Ini jadi pintu masuk untuk membuatnya lebih terbuka kepada kita. Jangan lupa siapkan juga ya popcorn ataupun cemilan supaya aktivitas ini bisa semakin menyenangkan bersama mereka. Itu dia teman-teman semuanya untuk yang tips selanjutnya. Ya, menonton bersama ini kita bisa uh, apa happy menonton film-film yang disesuaikan dengan usianya pastinya. Yang ke-22 itu bermain cosplay. Jadi tak perlu ribut membeli kostum. Uh, Cosplay di sini kita bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya shawl, topi, jaket untuk memerankan koboi gitu. Atau baju rumbai-rumbai dan ya tiara mahkota gitu untuk memerankan Tuan Putri. Yang ke-23, screen time. Apa yang dimaksud dengan screen time? Ya, sesuai dengan rekomendasi American Academy of Pediatrics, anak-anak di atas 2 tahun sebenarnya boleh memiliki screen time dengan waktu yang terbatas. Jadi teman-teman semuanya bisa disesuaikan dengan usianya, memiliki screen time bersama. Tapi untuk menjaga anak-anak tertib dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dan rutinitas tadi, kita perlu membuat jadwal. Dengan demikian mereka lebih mampu memprediksi apa yang akan mereka lakukan dan jadi lebih disiplin. Saran saya mungkin di notes gitu dibuatkan semacam apa rencana gitu, planning buat mereka bersama mereka apa yang harus dilakukan gitu, kapan yang harus dilakukan, judul permainannya apa, sehingga mungkin setiap bulan teman-teman punya dari 22 list tadi teman-teman ada apa ada schedule uh, ada schedule untuk kapan bermain, minggu pertama apa, minggu kedua apa, sehingga bisa lebih komit dan bisa lebih ingat dengan apa yang akan dilakukan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mudah-mudahan tetap berbahagia bersama keluarga dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.